Baik, hari ini kita akan membahas tentang pemilihan saham. Di Bursa Efek Indonesia itu ada 600 lebih emiten yang kita bisa beli sahamnya. Mana yang perlu kita pilih, mana yang perusahaan yang kedepannya akan semakin tinggi nilainya. Ini penting karena jika kita salah pilih maka bukan jadi bertambah investasi kita, malah berkurang atau bahkan hilang kalau perusahaan itu bangkrut. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, tiap orang punya pendekatan yang berbeda-beda. Tapi yang penting adalah jangan sampai membeli saham hanya berdasarkan rekomendasi orang dan kita tidak tahu alasannya. Jadi itu masalahnya adalah yang pertama, setiap pendekatan punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang cocok untuk jangka pendek, ada yang cocok jangka menengah, jangka panjang. Kemudian yang kedua, jika itu terjadi jika kita membuat kesalahan, kita akan sulit belajar dari kesalahan itu kalau kita tidak tahu dari awal kenapa kita membeli saham emiten itu. Nah, secara umum ada dua cara, ada dua pendekatan untuk mengevaluasi emiten. Yang pertama adalah dengan hanya fokus ke harga. Ini disebut analisis teknikal. Contohnya seperti ini, dari grafik harga, kita akan tarik garis support, resistance, kemudian ada lagi yang grafik yang sering digunakan yaitu candlestick chart. Ini memperlihatkan rentang harga pada saat pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, dan ada beberapa pola yang dianggap bisa memprediksi harga di masa depan. Nah, ini biasanya digunakan untuk trading jangka pendek ya, harian analisis teknikal ini. Pendekatan kedua adalah dengan melihat kondisi keuangan dari perusahaan. Ini disebut dengan analisis fundamental. Sumber dari analisis fundamental ini adalah laporan keuangan yang wajib diterbitkan oleh emiten setiap kuartal, jadi setahun 4 kali. Nah, tapi saat ini sudah banyak aplikasi seperti RTI, iPod Go yang memudahkan kita untuk membaca laporan keuangan. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa lihat ini adalah pertumbuhan Unilever dari tahun 2010. Kita bisa lihat karena ini perusahaan besar, semakin lama akan semakin melambat. Masih tumbuh tapi melambat. Kemudian kita bisa lihat juga dalam bentuk tabel mulai dari balance sheet, kemudian income statement, cash flow, angka-angkanya bisa dilihat. Nah, yang lain juga yang sering digunakan adalah rasio finansial ya. Jadi karena tiap emiten ini ukurannya berbeda-beda, ada yang revenue-nya miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan sampai triliun. Jadi sulit untuk dibandingkan satu dengan yang lain. Maka ada rasio-rasio yang digunakan untuk mengevaluasi emiten. Contohnya di sini ada dari sisi earning, dari sisi profitabilitas, likuiditas, dari sisi valuasi. Oke, ini fundamental. Nah, ada yang mengkombinasikan keduanya, fundamental dengan teknikal. Saya pribadi menggunakan pendekatan analisis fundamental karena bagi saya membeli saham itu artinya membeli bisnisnya, dan saya juga membeli saham untuk dipegang dalam jangka panjang selama masih bagus emitennya. Saat ini saya belum belajar ke analisis teknikal. Nah, untuk analisis fundamental sendiri itu juga tiap orang punya kriteria masing-masing untuk menentukan bagus tidaknya suatu perusahaan. Jadi ada yang misalnya memblacklist perusahaan dari grup tertentu misalnya. Ada yang hanya ingin di sektor tertentu saja. Jadi bagi saya ini suatu kelebihan, kita lebih fleksibel untuk memilih emiten-emiten mana yang kita inginkan. Tapi bagi pemula ini seringkali malah membuat pusing gitu. Banyak pilihan dan kita sulit untuk menentukan mana yang bagus, mana yang tidak, karena tiap orang baca dari artikel ini rekomendasinya akan berbeda dengan dari penulis yang lain. Jadi tiap-tiap orang bisa menghasilkan rekomendasi yang berbeda-beda.
Nah, menurut saya sih solusinya memang kita harus membaca buku-buku yang terkait dengan pemilihan saham. Jadi saya baca beberapa buku, tapi untuk yang pendekatan fundamental menurut saya ada 3 buku yang paling bagus ya. Yang pertama adalah dari Peter Lynch, One Up on Wall Street. Peter Lynch ini bikin 3 buku, tapi menurut saya hanya buku yang pertama yang paling bagus. Kemudian yang kedua, Fundamental Analysis for Dummies. Ini ada kata-kata for dummies-nya, jadi sudah bisa ditebak. Ini mengasumsikan pembacanya benar-benar pemula. Jadi bagus untuk pemula. Kemudian ada Stock Market Investing for Beginners. Ini untuk ada beberapa artikel-artikel untuk pemula juga. Nah, ini minimal yang menurut saya perlu dibaca. Tentu setelah ini kita bisa membaca yang lebih mungkin yang lebih kompleks lagi. Nah, juga kita perlu menambahkan, kita juga perlu membaca buku-buku yang membahas pasar saham Indonesia. Karena walaupun ada prinsip-prinsip yang sama, tetapi ada perbedaan antara pasar saham di Amerika yang buku-buku tadi dengan yang ada di Indonesia. Sambil membaca, kita bisa mulai praktek dengan membeli saham. Nah, tapi sebagai pemula saya sarankan belinya jangan terlalu banyak. Jadi kalaupun salah, tidak terlalu masalah gitu ya. Saya juga beberapa kali berbuat salah, untungnya semua sempat dijual tanpa mengalami kerugian. Ya, jadi memang tidak ada jalan pintas dalam memilih saham ya, terlepas kita mau pendekatannya teknikal atau fundamental. Tetap harus banyak baca, mungkin cari video-video di YouTube yang terkait, cari-cari artikel yang terkait, dan kita juga tetap harus, setelah kita baca, kita harus menganalisis emitennya juga gitu. Nah, jadi memang perlu waktu yang jadi masalah. Nah, dari sisi tingkat kesulitannya sendiri, menurut saya ini cukup dengan matematik tingkat SMA sudah cukup sebenarnya. Nah, cuma tadi butuh kita perlu waktu. Nah, bagi yang tidak mempunyai waktu, mungkin memang bisa mempertimbangkan membeli reksadana atau bagusnya index fund ya, tapi yang berbiaya rendah. Cuma sayangnya setahu saya index fund yang seperti ini belum ada di Indonesia. Itu gambaran umum dan 2 pendekatan, teknikal dan fundamental. Sekarang saya akan bahas lebih spesifik pendekatan yang saya gunakan. Saya memang menggunakan analisis fundamental, tapi ada beberapa kriteria yang saya gunakan untuk memilih apakah suatu emiten itu bagus atau tidak. Tentu ini akan bisa berbeda dengan orang lain, karena bagi saya prinsip yang nomor 1 adalah kita harus menghindari rugi. Lebih baik untungnya sedikit tetapi tidak rugi. Mungkin ini karena masalah umur dan jumlah yang diinvestasikannya tidak banyak. Kalau misalnya untuk yang lebih muda mungkin bisa lebih memprioritaskan profit, ya, resikonya bisa lebih tinggi. Nah, ini ada yang 4 kriteria yang saya gunakan. Yang pertama adalah hutangnya, karena tadi memang hutang itu bisa membantu perusahaan tumbuh, tapi juga kalau salah mengelolanya bisa membuat perusahaan bangkrut. Bisa dikatakan semua emiten yang bermasalah di Bursa Efek Indonesia ini masalahnya ada di hutang, kebanyakannya. Nah, ini ada beberapa rasio yang saya gunakan, debt to equity ratio, DER, ini yang paling umum. Kemudian ada current ratio, cash ratio, quick ratio, kemudian EBITDA per interest expense. Nanti akan saya pikir bahas di video yang terpisah ya. Yang kedua adalah profitabilitas. Kalau perusahaan itu untungnya rendah, itu bisa dikarenakan persaingan yang terlalu ketat sehingga dia tidak bisa mengambil untung besar, atau memang perusahaan itu sudah tidak efisien lagi. Nah, ini ada beberapa rasio, net profit margin, ROE, ROA, ROIC, ya kan kita bahas nanti terpisah. 3 adalah cash flow. Cash flow ini saya suka karena sulit untuk dimanipulasi. Kalau earning itu bisa saja memang ada beberapa teknik akuntansi yang membuat seolah-olah earning perusahaan itu, pendapatan perusahaan itu naik. Tapi kalau cash flow ya harus ada uang yang ada di bank. Jadi lebih sulit untuk dimanipulasi oleh perusahaan. Ini yang saya paling sering gunakan adalah operational cash flow dan free cash flow. Terutama ini apakah naik dengan turun dibandingkan periode sebelumnya. Yang terakhir adalah pertumbuhan. Perusahaan itu idealnya adalah selalu tumbuh, terutama dari sisi revenue dan earning.
semakin tinggi tingkat pertumbuhannya dan semakin konsisten itu semakin bagus gitu ya. Karena nilai saham kita kalau perusahaannya tumbuh, nilai saham kita otomatis akan naik. Gitu. Mungkin dalam jangka pendek naik turun, tapi dalam jangka panjang naik. Nah itu 4 kriteria yang saya gunakan. Jadi dengan 4 kriteria ini saya bisa dengan cepat menilai suatu emiten. Nanti kalau punya potensi lebih besar akan saya periksa lebih rinci lagi. Nah tentu saja ini akan berbeda-beda. Setiap investor, setiap orang bisa saja punya kriteria yang berbeda. Bahkan kriterianya sama pun mungkin batasannya juga berbeda. Gitu. Jadi nanti ini memang akan sejalan dengan makin banyaknya pengalaman. Ini juga akan semakin dioptimasi sesuai dengan keinginan kita. Oke, baik. Itu saja untuk sekarang. Nanti akan dilanjutkan video-video yang lain yang lebih rinci membahas kriteria-kriteria yang saya gunakan. Ya, terima kasih.